warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, mahasiswi Pendidikan Ekonomi semester 3 Universitas Panjasakti Bekasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah Ekonomi SDM dan Alam dengan topik atau materi masalah ketenaga kerjaan. Langsung saja, saya akan menjelaskan materinya sebagai berikut. Baik, langsung saja. Di dalam permasalahan ketenaga kerjaan terdapat definisi-definisi konsep ketenaga kerjaan, sistem upah, fasilitas dan tunjangan pekerja, sebab-sebab pengangguran, dampak pengangguran, cara mengatasi pengangguran. Definisi konsep ketenaga kerjaan yaitu tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja bagian dari tenaga kerja yang aktif atau digolongkan pada usia kerja yaitu 15 tahun ke atas. Dalam kegiatan ekonomi baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan atau pengangguran. Kesempatan kerja, kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat kerja tertentu yang diinformasikan melalui iklan dan lain-lain. Pekerja adalah setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis baik yang menerima gaji atau bekerja sendiri yang terlibat dalam kegiatan manual atau sebagai tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah dan atau imbalan dalam bentuk lain. Pengangguran seseorang yang sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha baru, tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan atau discount worker. Sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Masuk kepada sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atau hasil kerja mereka. Bagi pekerja, masalah sistem upah menjadi penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Bagi perusahaan, sistem upah menjadi biaya yang paling besar dalam biaya operasi, sehingga dapat menjadi penentu harga produknya di pasaran. Konsekuensi logis dua kepentingan tersebut, sistem upah harus sesuai dengan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, digunakan upah minimum regional atau UMR. Masuk kepada fasilitas dan tunjangan pekerja. Selain menerima gaji, pekerja biasanya juga menerima berbagai fasilitas dan tunjangan kerja. Tunjangan dan fasilitas ini merupakan kompensasi tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Ada beberapa tunjangan yang diberikan langsung seperti asuransi, namun ada juga tunjangan yang diganti oleh perusahaan dalam bentuk uang. Misalnya, uang kuliah yang dibiayai perusahaan. Biasanya, tunjangan yang diterima pekerja bernilai 1/3 dari total upah dan gajinya. Karena menambah penghasilan muka dalam perhitungan pajaknya, tunjangan dan fasilitas dianggap sebagai penghasilan kena pajak. Kita masuk kepada jenis-jenis pengangguran. Pengangguran normal, golongan angkatan kerja yang betul-betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Pengangguran terselubung, golongan angkatan kerja yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja atau golongan yang melakukan pekerjaan tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran terbuka, pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja. Pengangguran kronis atau friksional, pengangguran temporer yang terjadi karena atas perubahan dan dinamika ekonomi. Pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi secara musiman.
Pengangguran konjungtural, pengangguran yang terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa atau biasanya saat terjadi resesi. Pengangguran struktural, pengangguran yang muncul akibat terjadinya perubahan struktur ekonomi, misal dari agraris ke industri. Pengangguran sukarela, pengangguran yang terjadi karena adanya orang yang sesungguhnya masih dapat bekerja, tetapi dengan sukarela dia tidak mau bekerja atau malas atau sudah kaya. Pengangguran deflasioner, pengangguran yang disebabkan lowongan pekerjaan tidak cukup untuk menampung pencari kerja. Pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan karena kemajuan teknologi. Kita masuk kepada sebab-sebab pengangguran. Yang pertama ada menurunnya permintaan tenaga kerja. Kedua, kemajuan teknologi. Ketiga, kelemahan dalam pasar tenaga kerja. Keempat, serikat pekerja meminta upah terlalu tinggi. Adanya tunjangan pengangguran menurunkan niat untuk bekerja. Asuransi pekerja terlalu berat bagi perusahaan. Kurangnya informasi mengenai lowongan kerja. Dan terakhir, ketidakmampuan pekerja untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, dampak pengangguran yang dapat dilihat dari dampak ekonomi dan dampak sosial serta dampak individu dan keluarga. Dalam dampak ekonomi, biaya peluang yang timbul karena hilangnya pendapatan dan menurunnya hasil produksi seperti GDP, menurunnya keterampilan tenaga kerja. Faktor waktu menyulitkan mencari kerja mendapatkan pekerjaan baru. Dampak sosial, naiknya tingkat kriminalitas, naiknya jumlah orang bunuh diri, retaknya keluarga dan sebagainya. Dan dampak individu dan keluarga yaitu turunnya status sosial dan hilangnya harga diri dan sebagainya. Kita masuk kepada cara mengatasi pengangguran friksional dan sukarela. Pertama, proyek padat karya, menarik investor baru, pengembangan transmigrasi, memberikan bantuan pinjaman lunak untuk UKM. Cara mengatasi pengangguran konjungtural, meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pasar menjadi ramai dan akan menambah jumlah permintaan. Mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi sehingga investor lebih suka menginvestasikan uangnya. Baik, itulah penjelasan materi dari saya tentang masalah ketenaga kerjaan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.